Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu harus melihat ke belakang ya. Di belakang masih banyak kawan-kawan kita yang sedang berjuang ingin menjadi seorang YouTuber dan ingin bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tetapi justru Abah perhatikan saat ini banyak kawan-kawan kita yang channelnya sudah berhasil dimonetisasi dan sudah bisa menghasilkan uang dari iklan-iklan, tetapi mereka itu banyak yang mogok. Mereka tidak lagi mau upload video, bahkan tidak lagi mau mengelola channel YouTube-nya. Sangat-sangat disayangkan. Kita itu harus mengingat perjuangan kita nge-YouTube dari nol hingga bisa mencapai syarat monetisasi dan lolos diterima menjadi partner YouTube. Itu perjuangan tidak mudah. Kita betul-betul diuji ya. Kita harus begadang setiap malam, kita harus membuka YouTube setiap saat. Sudah pasti ya, senam jari pun dilakukan untuk membalas komentar kawan-kawan kita. Tetapi kenapa setelah dimonetisasi kita nyerah? Hanya gara-gara di saat kita upload video kita sepi, di saat kita cek pendapatan kok pendapatannya segini. Nah, itu kebanyakan yang dialami oleh channel-channel yang sudah dimonetisasi. Kita harus mengingat di saat channel kita sudah dimonetisasi ya, video-video kita itu yang meninjau bukan hanya pihak YouTube, pihak pengiklan itu juga ikut meninjau video kita. Di saat video kita belum dimonetisasi, mungkin video kita penonton bisa banyak karena kita bisa melakukan berbagai macam cara ya. Dari cara pertama kita menggunakan teknik oplos, lalu kita menggunakan teknik tonton di playlist. Tetapi setelah channel kita sudah dimonetisasi, dengan cara apapun itu tetap saja tidak akan berhasil. Kenapa? Meskipun kita sudah melakukan teknik upload setiap malam ya, mungkin kita menonton video dicampur aduk dengan video channel-channel besar, video kita akan tetap sepi karena pihak pengiklan tahu video yang memang mereka sukai dan video yang akan dimunculkan iklan-iklan yang mahal itu pihak pengiklan yang menentukan. Jadi apabila channel kita sudah dimonetisasi ya, sebaiknya ini kalau menurut Abah ya, orang bodoh ya, kita tetap membuat konten yang betul-betul kontennya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh penonton. Kebanyakan di saat channel kita sudah dimonetisasi, yang kita pikirkan hanya konten dan konten, tetapi kita tidak tahu kualitas konten kita itu bagaimana. Kita hanya memerlukan asal punya konten, asal punya video, kita upload. Nah, sehingga video kita itu akan sepi dan justru kita sendiri yang akan merasa mengeluh. Kok penontonnya sepi, kok pendapatannya segini? Padahal kalau kita berpikir balik ya, kenapa sih saya itu upload video seperti itu? Sudah jelas-jelas video seperti itu sudah bakalan tidak akan ada yang nonton. Kita tahu dari pertama kita edit video pun itu pirasat ya. Pirasat biasanya terjadi pada kita yang channel sudah dimonetisasi. Di saat pengeditan videonya pun kalau kita nih di saat ngedit sedikit malas, itu efeknya video kita itu akan sepi. Tetapi di saat kita edit videonya semangat, di saat kita membuat thumbnailnya semangat, itu akan berpengaruh ya, video kita itu akan mendapatkan banyak penonton. Nah, itu yang Abah alami ya. Memang kalau channel kita sudah dimonetisasi itu, yang harus kita pikirkan, kita harus mencari penonton yang betul-betul penonton alami. Dari penonton alami, iklan yang akan ditonton oleh mereka itu akan dihitung. Beda dengan iklan-iklan yang muncul dari hasil-hasil ya, dibilang dari hasil VPN atau hasil tukar view, itu mungkin meskipun dihitung tapi akan menghilang. Tidak lama itu hanya muncul di analitik.
tapi di saat masuk ke AdSense itu tidak akan dihitung. Itu sangat rugi, sudah pasti ya. Kalau kita berjuang menjadi seorang YouTuber pemula, tetapi kita justru salah langkah. Di sini kita harus jeli. Kita yang mau berjuang menjadi seorang YouTuber pemula, dari awal membuat channel pun kita sudah punya konsep apa sih yang akan kita buat di dalam channel kita, dan video seperti apa sih yang akan kita pasarkan di YouTube, sehingga di pasaran YouTube itu akan bisa mendapatkan penonton, karena YouTube akan menyebarkan video kita semakin rame kalau video kita itu ya memang banyak dibutuhkan ya. Nah, jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat YouTubeku, cobalah kita itu berpikir yang jernih. Kalau sudah dimonetisasi, alangkah baiknya yang pertama kita harus memperbaiki konten. Memperbaiki konten bukan harus konten kita itu harus bagus, cara pengambilan videonya, konten kita itu harus bagus, cara pengeditannya, bukan. Tetapi kita harus berpikir bagaimana cara video kita itu supaya banyak yang menyukai. Dari pertama mungkin kalau konten kita komedi ya pastinya harus bisa menghibur. Kalau konten masak mungkin bagaimana cara konten masak kita itu mudah dipahami. Kalau konten mancing ya mungkin di saat kita pengambilan video mancing supaya bisa penonton penasaran bagaimana. Nah, dari situ video kita lambat laun akan terus bisa mendapatkan penonton dan pendapatan dolar pun akan meningkat. Ya memang kalau Abah perhatikan ya, di saat channel baru dimonetisasi, nah biasanya iklan-iklan yang muncul di video-video kita yang baru pertama kali dimonetisasi itu biasanya iklan-iklan yang durasinya panjang tetapi justru pendapatannya itu minim. Itu yang sering dialami oleh channel-channel yang baru dimonetisasi. Tetapi kalau sudah sebulan kemudian itu akan normal ya. Iklan-iklan itu yang muncul di video kita akan normal. Nah, kalau dulu kan kita bisa memblokir ya iklan mana yang memang pendapatannya sedikit. Di situ kita bisa memblokirnya, tapi saat ini kita sudah tidak bisa. Apalagi untuk pembaharuan iklan sekarang ini kita lebih dibilang diatur oleh pihak YouTube-nya langsung untuk iklan yang masuk di video kita. Kita hanya diberikan untuk menyeting di bagian iklan midroll. Abah pesan sekali lagi buat sahabat-sahabat yang mungkin channelnya sudah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi, jangan sampai kita mogok di tengah jalan, perjuangan kita akan sia-sia ya. Tetaplah kita itu optimis dan kita yakin bahwa kita itu bisa. Kunci menjadi seorang YouTuber pemula adalah keyakinan dan semangat ya. Dan ingat pesan dari Abah ya, meskipun channel kita sudah dimonetisasi, kita tetap jalin silaturahmi dengan sesama YouTuber pemula. Dari situ channel kita akan terus dikenal dan juga video kita akan bisa mendapatkan banyak penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.